Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nursanti, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran UKIN yang akan saya laksanakan di kelas 6 SD Negeri 1 Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan materi sebab-sebab halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu hari ini sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali, ya, belajar bersama pelajaran agama Islam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar diberikan kelancaran. Siapa yang ingin memimpin doa ke depan sini? Ya, silakan Mas Aska. Di tempat duduk siap, gerak. Pada ibu guru hormat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Terima kasih buat Mas Aska. Selanjutnya, Bu Fitri akan mengecek kehadiran anak-anak. Adi Mas Wanda, Hadir. Alisha Nurmaira, Apriliana Putri. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya hadir, ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran agama pada siang hari ini. Coba Bu Fitri cek, ya, apakah di sini ada yang tidak pakai seragam lengkap, ya? Kalau hari Jumat itu kaos kakinya apa anak? Masih ada yang memakai kaos kaki putih. Maka dari itu besok sebelum berangkat dipersiapkan anak-anakku untuk membangkitkan nasionalisme. Mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak dipersilakan berdiri. Anak boleh duduk semuanya. Salah satu kata-kata menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Kalau sebagai anak didik bangsa, ya, kalian mempunyai tugas apa anak? Belajar dengan giat dan
Ya, yang pertama apa kelompok dua? Al-Quran. Kelompok tiga? Kelompok empat? Hijab. Ya, ada ya. Bu Fitri memiliki pertanyaan. Apa saja ya contoh bentuk halal dan haram yang kamu ketahui? Coba Bapak satu apa saja? Makanan apa? Makanan haram. Kelompok dua? Nah, kelompok tiga? Perilaku halal dan haram. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, siswa kalian dapat menjelaskan sebab halal dan haram dengan benar. Sekarang silakan kalian amati video pembelajaran berikut ini. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan beri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alayhi. sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa atau memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Menurut kalian ya, tadi anak-anak melihat video itu apa anak? Sebab halal dan haram. Perlu kalian ketahui semua hal atau segala sesuatu itu asalnya boleh ya. Yang mengharamkan itu siapa? Allah. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran hadis ya, Al-Quran hadis dan ijtihad. Sebab yang pertama apa tadi anak-anak? Apa nomor satu? Zat asalnya. Jadi asalnya saja sudah haram. Itu sebab halal dan haram yang pertama. Bangkai. Apakah di sini ada yang mau makan bangkai? Tidak. Kecuali dua apa saja kelompok empat? Ikan, bangkai ikan dan bangkai belalang itu boleh dimakan tanpa harus disembelih. Itu tadi adalah sebab-sebab halal dan haram. Ini contoh yang pertama. Asalnya ya, asal dan sifatnya haram berarti asalnya yang diharamkan tadi, sifatnya dari perilakunya tadi tidak. Maka tidak bisa berubah menjadi haram. Oh, dari awalnya saja sudah haram. Yang kedua, contoh yang kedua, zat sifatnya baik ya. Makanannya baik, ayam, bebek, tapi sifat asalnya juga baik. Dari apa? Membeli di pasar. Tapi prosesnya, saat masaknya itu ada hal-hal yang membuat dia apa? Membeli gurame bakar
sebuah restoran, ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, sesuatu yang zatnya halal, jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Jadi zatnya baik tapi prosesnya tapi sifatnya buruk, maka menjadi haram. Menurut kalian apa yang terjadi apabila tidak ada sebab-sebab halal dan haram? Coba kelompok 1. Dunia hancur. Lama empat? Tidak bisa membedakan halal dan haram. Iya, tidak bisa membedakan halal dan haram. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, mari kita merefleksi dulu ya. Coba anak-anak bisa nanti diikuti sambil berdiri. Kawan semua bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan. Kawan tiga langkah bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan. Berdiri 4 langkah bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan. Tulang mata dan tubuh sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Ya, tepuk tangan semua. Tadi anak-anak sudah melihat materi tentang sebab-sebab halal dan haram. Sekarang setiap kelompok akan Bu Fitri bagikan sebuah permasalahan yang harus dicari solusinya, ya, mengenai sebab-sebab halal dan haram. Nanti permasalahannya itu setiap kelompok berbeda-beda, tidak ada yang sama. Maka dari itu solusinya pun juga berbeda-beda. Silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Kira-kira nanti solusinya apa ya? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Bisa ya anak-anak? Bisa. Coba sekarang dikerjakan bersama-sama kelompoknya. Sekarang setiap kelompok membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 1 siapa? Yang mau membacakan? Ya, boleh. Yang berdiri. Aisyah ingin membeli permen di warung dekat sekolah. Permen ini murah tapi tidak ada logo halal di kemasannya. Aisyah tahu ini ustazahnya bahwa makanannya harus halal. Di kantin sekolah ada permen lain dengan logo halal. Sebab harap permen itu murah tapi tidak ada logo halalnya. Sebab halal, Aisyah tahu dari ustazahnya bahwa makanannya harus halal. Di kantin sekolah ada permen lain dengan logo halal.
Pelajaran yang dapat diambil: jangan asal membeli barang tanpa logo halal, dan kita harus membedakan mana halal mana haram. Ya, betul tidak anak-anak? Solusi dari kelompok 1? Betul. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Ya, boleh berdiri. Sarah membawa bekal roti coklat halal dari rumah. Temanya, Rina menawarkan biskuit, tapi Sarah tidak yakin biskuit itu halal karena tidak ada labelnya. Sarah bisa berbagi rotinya dengan Rina. Sebab haram, karena tidak ada logo halalnya. Sebab halal, Sarah membawa bekal roti coklat halal dari rumah. Pelajaran yang dapat diambil: memakan roti yang terpercaya halalnya. Iya. Sekarang kelompok 3 yang mau mewakili kelompok 3? Saya Ya, boleh berdiri. Riko kesulitan menjawab soal ulangan. Temannya Andi menawarkan contekan. Riko tahu menilai itu salah dan dia belajar lebih giat nanti. Sebab haram, Andi menawarkan contekan. Sebab halal, Riko tahu menyontek itu salah. Pelajaran yang dapat diambil: kita bisa belajar lebih giat. Ya, betul tidak solusi dari kelompok 3 anakku? Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ya, Fajar menemukan game online gratis, tapi game itu punya iklan yang menunjukkan gambar tidak sopan. Ibunya menyarankan Fajar main game edukasi yang aman di tabletnya. Sebab haram, game itu menunjukkan gambar yang tidak sopan. Sebab halal, Fajar menemukan game online gratis. Pelajaran dapat diambil: berhati-hati saat memilih game. Ya, betul atau tidak jawaban solusi dari kelompok 4? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 4. Itu tadi diskusi tentang apa yang menyebabkan sesuatu itu menjadi halal dan haram. Jadi menurut permasalahan tadi, kelompok 1 permasalahannya apa tadi? Membeli permen tapi tidak ada logo halalnya. Kelompok 2, biskuit yang tidak ada logo halalnya. Kelompok 3, contekan. Kelompok 4, ya, dari makanan yang tidak ada logonya. Saat prosesnya kita tidak tahu apakah itu halal, maka menjadikan haram. Terus mencontek, belajar dari rumah titik-titik terus di tas kaki temennya, ya. Itu yang menjadikan haram. Itu tadi adalah contoh permasalahan sebab halal dan haram. Tepuk semangat. Baik anak-anak yang ibu sayangi, selanjutnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini, ibu memberikan tes formatif. Nanti silakan kalian isi, ya. Sudah selesai ya?
masih ada beberapa yang belum paham tentang sebab-sebab halal dan haram. Ya. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan materi masih sama, sebab-sebab halal dan haram bagi yang belum paham. Pembelajaran pada siang hari ini apakah anak-anak ada kesulitan? Manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari halal dan haram, sebab-sebab halal dan haram apa? Apa satu? Manfaatnya apa? Mengetahui sebab-sebab halal dan haram. Kelompok dua, manfaatnya apa? Bisa membedakan halal dan haram. Apakah pembelajaran pada siang hari ini menurut anak-anak menarik? Anak-anakku semuanya hebat ya. Saling bekerja sama untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Alhamdulillah pelajaran materi sebab halal dan haram hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar nanti saat pulang dilancarkan. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Nama tubuh siapkan kepada hormat gerak tegak gerak doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.